assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga di Teman cerita Iren bersama saya Iren. saya Feti. dan saya Tari. Oke, sekarang kita mau bahas apa? Bahas apa ya Mbak ya? Apa di Batar? Yang lagi heboh nih, Yang lagi- viral nih. Viral. Apa tuh Batar? Itu tentang yang 4 anak itu loh. Nah, itu kan pendidikannya tuh menurut Oh, kita 4 anak yang memperkosa anak SMP, setelah itu dibunuh, ya udah diperkosa terus dibunuh itu, Bu. ya betul. Ya itu kayaknya yang viral sama Om lambe-lambean itu ya. Nah, itu siapa tuh yang kerjanya nonton lambe-lambean? Siapa itu? Saya juga taunya dari teman saya yang followernya Om Lambe. Mbak Tari kayaknya. Biar up to date. Oke, kita tidak akan membahas tentang hukumannya ya. Kita nggak akan membahas tentang hukumannya, tapi kita akan membahas bagaimana perilaku ini bisa terbentuk. Kalau yang pasti gini, yang pasti Allah tidak pernah menciptakan setiap manusia, artinya setiap bayi itu terlahir putih, maksudnya terlahir bersih ya, bersih. Bersih bukan dalam artian maksudnya putih, enggak, karena seperti ibarat kata kertas yang bersih gitu. Nah, kertas bersih itu kan yang ada warna putih, ada warna merah, ada warna hijau, biru. Nah, itulah bayi. Warna-warna itu sebenarnya adalah talenta-talenta mereka, bakat-bakat mereka. Itu kalau mau kita bicara tentang apa? Tentang dari sisi awalnya. Yang pasti Allah hanya menyertakan bakat-bakat positif pada mereka. Artinya setiap bayi itu pasti punya bakat. Selama bayi ini tidak keterbelakangan mental, bahkan seorang anak yang keterbelakangan mental pun juga bisa dilatih kok, ya kan? Tapi ini misalnya kita bicara secara normal, selama anak ini tidak keterbelakangan mental, maka dia pasti punya bakat. Artinya tidak ada yang namanya manusia bodoh. Tidak ada yang namanya anak bodoh. Begitu. Betul. Yang ada ya dia hanya bakatnya berbeda dengan anak yang lain. Nah gitu. Persoalannya adalah di kita seringkali menyamakan anak pintar itu adalah yang punya prestasi akademik di sekolah. Itu pendapat masyarakat. Oke, kita balik ke yang 4 anak ini. 4 anak ini katanya habis nonton video porno. Ya. Ya kan kayak gitu ya, kayaknya yang saya dikasih linknya terus saya baca sekilas gitu. Habis nonton video porno, terus mereka melakukan itu tindak kriminal tuh ya kan, bisa dibilang tindak kriminal karena memperkosa kemudian membunuh. Kena pasal berlapis. Saya bukan ahli hukum sih, jadi saya nggak akan membahas tentang hukumnya. Tapi kita membahas ini anak nggak tiba-tiba langsung begini. Betul. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba langsung begini. Jadi kita bahas pertama madrasah. Yang pertama sebenarnya kita balik lagi ke yang waktu itu persoalan makanan. Ya, balik ya. Balik lagi nih, kita jadi ke persoalan makanan di waktu itu video berapa ya Mbak Tar? Waktu itu Belum di episode keberapa ya? Nanti buat besok baru di up. Oke. Oh ya. Ya. Nah, balik lagi tuh nanti di video di episode yang sebelumnya bisa dicari episode tentang makanan, ya kan, tentang makanan halal, tentang makanan yang halal dan toyib. Halal aja dulu, halal. Kalau toyib itu masuknya ke kesehatan, ya kan? Karena misalnya ada yang dia tidak bisa makan, ya kan, dia tidak bisa makan sejenis tumbuhan dengan dengan porsi berlebih misalnya. Itu artinya bukan berarti makanan itu haram, tapi untuk dia nggak boleh. Misalnya dia nggak boleh makan makanan yang bersantan, gitu kan? Iya. Atau dia nggak boleh makan seperti kayak makanan rendang, seperti begitu, karena memang
dia ada sensitivitas kolesterol seperti begitu. Nah itu kan emang nggak Halal. boleh buat dia, bukan berarti rendangnya haram ya, tapi nggak boleh buat dia gitu kan. Emang dia nggak boleh, udah kelebihan itu, jangan-jangan emang dia sering makan itu. Emang Oh, udah siapa tuh yang kebanyakan sering makan. makan rendang? Ya udah makan tiwul aja sekarang, nggak usah makan rendang. Oke. Nah terus ini sekarang balik lagi ke makanan. Jadi saya mau cerita sebentar. Jadi bukan sedang menggibah, tapi ini bisa dijadikan pelajaran. Jadi ada orang ini di desa. Orang tuanya ini, jadi dulu itu kan ada tahu kan yang namanya SDSB itu ya dulu ya Mbak Tar. SDSB Apaan? SDSB tau nggak yang model kayak itu nomor buntut. Hah? Oh, Dulu mungkin Fetty nggak tahu kali, dulu tahun 90-an itu iya, kan iya, iya. ada yang namanya SDSB Porkas gitu loh, orang yang itu. Nah itu, Pernah dengar doang, pernah dengar. nah ya itu nomornya tembus. Itu kan sebenarnya masuk kategori judi itu, tapi Iya, iya, dulu tuh betul. judi dilegalkan. Itu judi dilegalkan, tapi mau dilegalkan gimana pun dengan negara, kalau namanya haram ya haram, ya kan, Iya, nggak iya, ada iya. istilah itu. Nah Oh, iya, ingat, 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 ingat. itu nomor 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 itunya, nomor buntutnya itu tembus, dia dapat sekian juta, nggak tahu tuh tahun 90-an. Uang ya dibuat beli sawah. Dari sawah itu dia pakai buat ngasih makan anak istrinya. Mm-mm. Apa yang terjadi? Istrinya selingkuh, kabur dengan selingkuhannya. Anaknya sampai sekarang nggak pernah mau sholat. Udah tua anaknya, udah lebih tua dari kita, gitu. Itu jadi itu sumber ya kan, sumber. Iya, Jadi ibarat kata mau dilegalkan dengan negara pun, kalau agama bilang haram haram. ya haram. Artinya sumbernya. Jadi walaupun tiap hari yang dia makan itu sayuran, VG sekalipun, tapi itu loh, dia makan dari padi hasil uang hasil judi gitu kan, uang hasil judi, ya itu hasilnya seperti itu. Jadi kita sebenarnya itu berawal dari itu makanan. Kalau kita makanannya itu benar, ini saya nggak itu ya, kalau makanannya itu benar, mau itu dia Islam kah, mau dia kafir kah, mau dia Islam, mau dia kafir, dia akan jijik untuk nonton yang pornografi. Jijik dia. Itu saya buktikan sendiri dengan teman-teman saya waktu itu saya kuliah di Yayasan Katolik. Ada satu orang ada beberapa orang teman saya, yang mereka memang nggak bisa untuk makan makanan sejenis babi seperti begitu, anjing yang gitu. Mereka Chinese sebenarnya, keturunan Chinese, tapi mereka nggak bisa makan itu. Kalau makan itu pasti muntah, nggak akan makan makanan yang seperti itu. Mm-mm. Kemudian keluarga dan mungkin juga sumber penghasilan orang tuanya untuk membeli makanan juga dari yang halal ya kan, mereka Iya. jijik. Karena video porno itu kan dari zaman saya kuliah pun, bahkan mungkin dari Zaman SMP, dulu. saya SMP, SMA itu sudah ada yang kayak buku stensilan itu. Itu kalau anak-anak yang makanannya benar itu jijik baca itu. Tapi kalau yang makanannya nggak benar, seneng dia ngumpet-ngumpet, mau digimanain nama gurunya juga ngumpet-ngumpet. Jadi sebenarnya yang pertama kali untuk orang tua itu selektifnya dulu di situ. Sebenarnya awalnya dulu dari situ, karena itu nanti dia Kanan ya. akan mengikuti sendiri fitrahnya gitu. Iya, iya, iya. Akan ngikutin sendiri fitrahnya, awalnya pertama dari situ. Ya kayak gini loh, kayak mobil ya kan, mobil bahan bakarnya bensin, bahan bakarnya bahan bakarnya pertama atau pertalite.
gitu. Terus tahu-tahu itu sesama bahan bakar juga diisi solar, jalan nggak? Kan nggak, Ya. karena memang solar ini tidak diperuntukkan untuk mobil ini. Jadi yang makanan haram, yang makanan-makanan diharamkan itu, yang hewan-hewan diharamkan itu memang bukan untuk manusia. Terus jadi buat apa diciptakan oleh Allah? Ya, ada banyak ilmu Allah di sini. Memang sulit untuk dijelaskan dulu di sini. Nanti jadi bahasanya kemana-mana. Ya. Tapi memang itu bukan peruntukannya untuk manusia. Seperti halnya solar yang nggak bisa dimasukin ke mobil pertama, ke mobil yang bahan bakarnya pertama, nggak bisa. Pasti akan aneh. Atau benar isiannya pertama, tapi diisi berapa mili air gitu misalnya, itu berebet itu mesinnya. Dicampur gitu ya, dioplos. Dicampur berapa mili itu berebet pasti. Atau misalnya ada yang dioplos minyak tanah, berebet itu. Nggak bisa, bahasanya berebet ya bahasaku. Gitu. Jadi itu awal dari asupan itu dulu. Nah, terus yang kedua, nah, apa cukup dari situ terus dibiarin? Ya enggak. Nah, setelah itu baru kemudian ya memang harus dididik. Dan negara kita ini negara yang terkenal dengan fatherless country. Artinya negara tanpa ayah. Hah? Emangnya banyak janda? Enggak, bukan gitu maksudnya. Bukan dalam artian banyak janda, enggak, tapi peran ayah tidak booming untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia peran ayah tidak booming. Dan ini memang sudah dibuktikan di survei juga kan, bahkan oleh orang-orang luar negeri, sampai mereka mengatakan Indonesia fatherless country katanya. Punya ayah, si anak ini punya ayah, tapi fungsi ayah minim bagi anak tersebut, gitu. Karena selalu dikatakan ibu madrasah utama, ibu madrasah utama. Yes, benar sih, ibu madrasah utama. Tapi kan bapak kepala sekolah ya. Iya. Betul. Kepala sekolah dari si madrasah itu gitu. Padahal Gitu, nah. nantinya yang paling dimintai pertanggungjawaban itu kan suami. Ayah ya. Ya, ayah kan. Ayah ya. Ya. Dinasabkannya ke siapa? Kan dinasabkannya ke ayah ya. Ya kecuali dia di luar nikah memang dinasabkannya ke ibunya, atau ada sesuatu hal yang memang dia harus nasabnya ke ibunya. Ini baru ibunya tanggung jawab gitu kan. Tapi kalau ketika nasabnya ke ayahnya, ya ayah ya. Ya. Padahal Al-Quran sendiri juga lebih banyak menceritakan peranan ayah Rasulullah ke putrinya, kemudian hadis-hadis juga begitu. Bahkan orang soleh yang bukan nabi, Luqmanul Hakim, bagaimana ke anaknya, Al-Quran ya kan. Nabi Ibrahim, gitu, Nabi Ibrahim, Nabi sibuk loh dakwah ke sana ke sini gitu kan. Punya 2 istri gitu kan. Itu bisa perhatian ke anaknya. Rasulullah punya 9 istri. Jadi khalifah juga, jadi panglima perang juga, penjaga Baitul Mal, pedagang juga. Masih bisa punya anak berapa? Yang ada anak, saya agak lupa anaknya Rasulullah. Yang jelas punya anaknya banyak. Terus masih sibuk dakwah ke sana ke sini, masih bisa mendidik anaknya. Ini rata-rata, ini maaf ya, bukan karena gender, tapi rata-rata bapak-bapak di Indonesia baru punya 1 istri, anaknya entah 1, 2 atau paling banyak ya 5 gitu. Bahkan mungkin ada yang child free. Yang child free nggak usah di ini deh, nanti deh bahasanya. Mungkin punya anak 1, 2 rata-rata gitu kan, 1, 2, 3 paling gak zaman sekarang ya kan. Yang 4, 5 itu masih enggak, itu istri cuma 1 gitu. Terus bukan nggak jadi panglima perang juga,
nggak jadi apa, nggak jadi penjaga Baitul Maul juga, Iya. kepala rumah tangga, bukan nggak jadi yang khalifah gimana gitu, enggak gitu kan, tapi sibuk banget gitu kan, begitu. Jadi itu yang sebenarnya sampai menjadikan kritik internasional, eh, fatherless country, menyebut Indonesia fatherless country. Sebenarnya ini bukan sebuah ejekan ataupun apa, ini harusnya pecutan gitu loh, pecutan untuk kita. Padahal negara mayoritas Muslim, negara mayoritas Islam, Muslim itu kan penganutnya ya, negara mayoritas Islam, tapi sementara padahal di Islam itu mengedepankan peranan ayah, tapi di Indonesia itu sepertinya kayak diignore Diabaikan. rata-rata itu. Nah itu, jadi sebenarnya dari situ kalau saya sih melihatnya begitu. Sekarang ibunya sibuk berkarir. Ini Ibunya contoh sibuk berkarir. karir ibunya ya. Nah, ya, ibunya sibuk berkarir, berkarya. Masih disuruh ngomong anak. Ya, Terus ya kan masih disuruh ngomong anak. Terus anaknya ada kenapa ibunya disalahin lagi gitu kan. Loh padahal anaknya bikinnya berdua, kenapa jadi ibunya semua? Kalau kenapa-napa, kalau jelek-jelek ibunya, kalau bagus-bagus bapaknya, gitu kan? Heeh. bener. Gitu. Kalau Jadi bagus mungkin bapaknya, gitu. iya, jadi gimana gitu. Mungkin gini untuk para ustadz ya, eh, para ustadz yang lebih pandai, gurunda kami, gurunda kita gitu kan ya. Tolong dong notice gitu kan, notice bahwa penggalakan pengajian itu ya bapak-bapak gitu. Jadi jangan lagi jadi ejekan Indonesia is fatherless country gitu kan. Malu kan dengan mayoritas muslim ya. Gitu. Nah, bener tuh. Kenapa ada pengajian ibu-ibu doang gitu? Iya, yang terdengar gaungnya pengajian ibu-ibu. Iya. Sampai disindir. Loh, ibu-ibu kalau pengajian kok anaknya sih ngurus siapa ya, itu gak ngerti deh. Walaupun sebenarnya ya pengajian itu kan bagaimana wanita mencari ilmu. Tapi begini, setinggi apapun ilmunya, bukankah wanita ini posisinya makmum? Betul. Artinya sefasih apapun seorang makmum itu membaca ayat, misalnya kita ibaratkan di sholat ya, sefasih apapun seorang makmum ini membaca ayat Quran, dia tetap hanya akan membaca untuk dirinya sendiri. Ya. Ya Nggak kan? bisa tergantiin kan jadi imam. Iya, sementara seorang imam kalau dia belepotan bacanya, diikutin makmum di belakangnya. Iya kan? Ini kita kayak sholat gitu kan. Jadi artinya kalau yang selalu diiniin wanita begini, iya betul gitu, wanita begini. Tapi kalau menurut saya kok lebih itunya gini, karena kalau saya baca hadis-hadis itu sering di situ ada pengajian saat Rasulullah memberikan, misalnya saat Rasulullah memberikan kajian, saat Rasulullah di sini kita baca sirah Nabi ya kan, saat Rasulullah sedang ini, kalau saat Rasulullah sedang demikian, sedang ada di majelis, sedang ini, itu berarti kan di situ pengajiannya ikhwan ya. Ya. Ya kan, belum pernah ada gitu kan, misalnya saat Siti Aisyah gitu lagi ada di majelis misalnya situ atau di situ, itu saya belum nemu. Tapi kalau ada yang udah nemu itu yang silahkan gitu. Artinya gimana, Rasulullah itu di majelis dengan para ikhwan, dan para ikhwan ini, ikhwan salih ini nanti yang akan mendidik istrinya di rumah, wanarapannya untuk istrinya di rumah. Nah sekarang ibu-ibunya keluar pengajian, bapak-bapaknya scroll sosial media, oke? How come fatherless country? Harusnya bapak-bapak yang keluar pengajian
ibu-ibunya ada di dalam rumah, gitu kan? Bapak-bapaknya dari pengajian, aplikasikan ilmunya dari majelis. Ya. Islam bisa terstruktur, Islam bisa diterapkan, tapi kan enggak di Indonesia. Gimana gitu ya? Ini sebenarnya obrolan apa ya? Saya sih bukan ngasih konklusi, saya justru berharap ini bisa ya bukan berharap hanya viral untuk apa, tapi berharap ini bisa jadi notice gimana ya para abuya, para ustadz gitu kan, gitu untuk mungkin ada idenya seperti apa untuk tidak lagi jadi fatherless country, mayoritas Islam loh. Ya. Gitu. Jadi dan ini bisa sebenarnya anak-anak ini bisa dicegah kok. Artinya itu dia udah lost control ya, anak-anak ini lepas kontrol dari si pengawas ini, dari si pengawas yang seharusnya sudah lepas kontrol, bisa seperti begitu gitu. Rasa malunya udah nggak ada. Gitu, karena ketika fatherless country, seorang ayah pun tidak ada rasa malu ketika dia tidak punya peran. Jadi tidak mengherankan kalau ternyata anak-anaknya pun tidak ada rasa malu. Mungkin ini PR untuk kita semua, dan boleh kali ya saya kasih PR untuk para gurunda juga gitu kan. Gimana sih? Tolong ini karena nggak bisa, karena kita semua di sini akhwat dan ya berharapnya ini jadi PR gimana gitu caranya untuk supaya menarik para ikhwan itu bisa datang ke majelis seperti pada saat Rasulullah gitu kan, bukan hanya ketika nonton bola wah rame gitu kan, ke majelisnya nggak ngerti. Ada bola gitu kan, rame gitu kan, Semangat gitu ya. scroll sosial media, wah ini banget apa maksudnya, serius banget gitu kan. Iya. Aku iya aja dah. Ya gitu ya, ini berharapnya semoga nanti didengar oleh para guru dan guru. Jadi sebenarnya persoalannya ada di situ sih. Kalau kita mau lihat kalau yang saya lihat secara sederhananya seperti itu, karena anak-anak ini lost control. Pertama dari makanannya tidak terjaga. Terus yang pertama itu dari makanannya tidak terjaga, yang kedua monitoring, controlling, jadinya programming untuk otaknya pun nggak benar, karena monitoring dan monitoringnya nggak benar, maka programming otaknya juga ya jadi begitu, dan akhirnya jadi seperti itu. Dan seharusnya kita nggak perlu kaget, karena perilaku itu sebenarnya seperti gunung es, yang gunung es itu udah kelihatan nyembulnya, padahal awal-awalnya dari dalam kita nggak tahu. Dari dalam, ketika di dalam dasar lautnya kita nggak tahu tuh udah dimulai dari kapan, udah dimulai dari Hilang suaranya ya. Yang nge-lag nih. Nge-lag, Mbak Iren nge-lag ya? Ya. Wah. Kita sambil nunggu. Jadi pertama itu tadi ya ternyata Fet ya, kita dari makanan terus sama controlling, monitoring dari rumah. Di rumah, nah itu penting banget tuh kalau kontrol sama monitor dari rumah. Ya, supaya programmingnya jadi bisa bagus gitu ya. Nah ini udah balik lagi nih Kak Iren. Iya gitu. Jadi kayak tadi tuh gunung es, kita hanya ngelihat langsung di permukaannya, padahal awalnya dari dalamnya kita nggak ngelihat itu ada apa, penumpukan apa sampai ada gunung es gitu tiba-tiba, kan nggak langsung jekrek tiba. Ya. Sama seperti anak-anak itu, nggak tiba-tiba mereka punya keinginan seperti itu, nggak tiba-tiba. Dengan segala macam yang haram, sampai akhirnya dia tidak
mereka tidak punya malu untuk melakukan hal yang haram juga. Iya. Gitu. Udah terlalu Kesimpulannya begitu. Iya, jadi para gurunda-gurunda semoga bisa semoga ini juga bisa didengar. Mohon bantuannya untuk di-share karena ini sebenarnya urgent. Berharap para gurunda-gurunda, abuya, ustadz, kemudian kiai yang bergelar siapalah, kiai haji atau siapalah itu, bagaimana ya, butuh ini sebenarnya udah jeritan urgent para ibu-ibu ya, sebagai tenaga pengajar madrasah keluarga gitu kan. Ini butuh kepala sekolahnya punya peranan. Kepala sekolahnya yaitu ya suaminya, yaitu bapaknya anak-anak gitu kan, punya peranan. Dan bagaimana supaya mereka bisa sadar dengan peranannya. Mohon kajian-kajian parenting ini untuk lebih ditekankan lagi kepada para kepala sekolah ini, supaya para kepala sekolah ini bisa ngasih kurikulum yang benar juga ke madrasah utamanya sebagai ibu gitu. Jadi nggak cuma bisa nyalahin, lu segini aja nggak ngerti, itu anaknya kenapa bisa begini, itu anaknya kenapa bisa begitu, gitu kan. Orang dia ngapa-ngapain juga enggak, tahu cuma gitu-gitu doang, itu cukup mengesalkan. Dan mirip gitu. Ya, jadi supaya tidak lagi fatherless country. Ya berharapnya sih seperti begitu, karena ya gimana gitu ya caranya ya, nggak agak bingung juga kan, karena biasanya yang kayak gini suka scroll sosial media, tapi kadang kalau ada kajian-kajian ustadz di sosial media juga yang membahas tentang itu, suka langsung di scroll lagi, di skip. skip. Nah gitu, nah gimana gitu loh, ini gimana ini kondisi ini urgent gitu loh, seperti begitu. Ya setuju kayaknya. yang jelas ini memang video ini bukan untuk memberikan konklusi, atau ya kali ini bukan untuk memberikan konklusi bagi bagaimana mencegah perilaku itu, tapi yang pertama ya memang itu dari makanan, yang kemudian yang kedua ya peranan ayah. Peranan ayah itu utama. Imamnya kan ayah ya. Betul. Apa mau diimami nama itu sama bapaknya tetangga? Wah, emang boleh. Karena nanti marah kan, nggak boleh gitu kan. Mami Mbah Slamet. Oke. Nah itu jadi itu ya, kalau saya sih itu, yaitu yang pertama kita bisa tuh dari makanan ya, maka untuk hal makanan yang benar-benar halal, ada 3 syarat makanan halal, bisa ditonton di video yang sebelumnya, itu bisa dicari di situ nanti tentang makanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peranan orang tua, khususnya ayah. Karena rata-rata masih ya kan, rata-rata anak lebih segan dengan ayah dibandingkan dengan ibunya. Betul. Gitu. Jadi peranan ayah itu di sini nggak hanya sekedar ngasih uang, nggak hanya sekedar nyalahin emaknya gitu kan, nggak hanya sekedar itu, tapi juga punya peran yang bisa memberikan doktrin-doktrin yang akan diingat oleh anaknya sampai sekarang. Termasuk saya pun ada di titik ini juga tidak lepas dari peranan ayah saya, karena saya bahkan dididik oleh seorang duda dari umur 10 tahun. Ya. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Berharap ini bisa di-share sebanyak-banyaknya.
ngasih Siapa PR nih tahu. dengan para gurunda gitu kan, gimana ya untuk kondisi seperti ini begitu kan. Seharusnya majelis-majelis itu dipenuhi oleh ikhwan, oleh bapak-bapak, kemudian dengan ilmu-ilmu parenting begitu kan, dengan ilmu-ilmu keluarga bagaimana, karena kita mau ngomongin tentang negara itu terlalu luas. Ketika para bapak-bapak ini sudah mampu, sudah selesai dengan keluarganya, maka insya Allah akan terbentuk negara yang adil makmur juga. Tapi kalau bapak-bapaknya masih belum selesai dengan keluarganya, bahkan belum selesai dengan dirinya, maka ini akan sulit. Mau ngomongin tentang politik sampai gimana juga, kalau setiap keluarga itu belum benar, pijakannya belum benar, imamnya masih belepotan, ya ya nggak usah, ya gimana ya, kita nggak bisa ngomong, karena sebenarnya negara jadi seperti begini karena mayoritasnya sebenarnya juga begini perilakunya begitu. Di zaman Rasulullah kan akhlak setiap keluarga itu dibenahi dulu gitu. Jadi ketika setiap keluarga udah benar, nanti insya Allah akan terpilih juga pemimpin yang benar. Karena gini, dari mayoritas orang benar gak akan mungkin dipilih orang salah. Jadi kayak gini, orang yang suka humor, mayoritas orang suka humor, itu pasti nanti pemimpinnya itu juga orang yang suka humor, karena nggak mungkin orang suka humor akan milih orang yang seriusan gitu kan, nggak akan nyaman gitu. Jadi ketika saat ini kita melihat seperti apa negara kita, ya begitulah sebenarnya mayoritas orang ya, masih seperti begitu. Mau tidak mau kita harus, mau nggak mau ya kita harus kita harus akui bahwa memang begitu mayoritas orangnya. Jadi ya seperti itu. Dari saya hanya Ya, begitu. ya intinya sih semua itu balik lagi ke rumah gitu ya Kak Iren ya, dari makanan Iya. dan rumah kan gitu kan. Iya, dari makanan dan rumah. Semua berawalnya dari situ, barulah nanti lingkungan itu istilahnya, kalau dari rumahnya udah bagus, insya Allah lingkungannya mau bagaimanapun dia Bisa, akan tidak iya. terpengaruh gitu ya, dia akan Iya. tetap dengan Iya juga betul. gitu. Nah, Jadi oke. nggak ada istilahnya gini, kita udah, tapi gimana Mbak, kita udah berusaha gini-gini, anaknya aja yang gini, nggak ada istilah anaknya aja yang begini, nggak ada. Jadi kita ya, tapi memang lingkungan Mbak, lingkungan kita begini. No, Yes. di luar rumahmu banyak paku, suruh anakmu pakai sepatu Ya, betul. kalau mau keluar. Ketika anakmu cedera, jangan salahkan paku di luar rumahmu, tapi salahkan dirimu kenapa nggak menyediakan sepatu yang benar untuk anakmu keluar Ya, gitu. betul. Kan udah ada kemungkinan begitu. Ya, Jadi nggak bisa, karena waktu saya di Jogja juga ada seorang teman saya, ibunya tukang cuci di wilayah Sarkem, ya kan, di mana itu adalah wilayahnya para PSK di situ, lingkungan itu di situ. Tapi nyatanya anak ini berjilbab, dia punya rasa malu, dia tidak terpengaruh dengan itu. Ibunya tukang cuci, iya. Nah, itu kan tukang lingkungan cucinya kita. itu gitu. Nah, Nanti akan dilihat, loh itu berarti ibunya pekerjaannya halal atau haram. Halal, orang dia nyuci itu, walaupun dia tahu memang itu mungkin bekas-bekasnya mereka, tapi ini akadnya udah beda ya, akad kerja gitu. Ya. Dia dibayar dari hasil mencucinya gitu, walaupun yang membayar ini uangnya itu dari hasil dia itu, tapi ini udah beda akad loh. Dia bukan sedang mendukung perbuatan maksiatnya ini, bukan, tapi dia sedang melakukan pekerjaan halal walaupun yang menggaji dia adalah si pemaksiat. Ini udah beda ini, beda ranah ya, beda ranah. Makanya anaknya pun dia tidak ikut itu seperti itu, walaupun itu perjuangannya luar biasa sih. Kalau itu mau diceritakan, perjuangannya luar biasa.
Jadi nggak bisa kita salahkan lingkungan, dasar anaknya kayak gitu, nggak ada. Iya, iya. Masa ada Allah menciptakan melahirkan anak khusus untuk kamu, nanti anakmu jadi pemerkosa, untuk kamu anakmu jadi pencuri, anakmu nanti jadi begal, nggak ada kayak gitu. Fitrahnya nggak begitu ya Kak Iren ya. Fitrahnya nggak seperti itu, gitu. Jadi itu pasti ada kelalaian dalam hal parenting, pendidikannya seperti itu, terutama kedua orang tuanya, terutama ayahnya, dari kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Makanan yang nggak benar bisa jadi, kemudian parentingnya lost control, itu Iya. itu aja sih sebenarnya persoalannya di dua itu. Ya, betul. Intinya itu ya udah fokusnya gitu. Ya, Dan ini didengerin lah biar banyak orang yang dengar, jadi mungkin yang tadi ya bisa Ya. ada tindakan-tindakan lain. iya, untuk gimana gitu loh, untuk supaya bisa membangun keluarga-keluarga ya kan, keluarga-keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Jadinya negara ini pun Soleh dan soleha gitu kan jadinya. negara ini pun ya juga jadi bagus. Ya. Oke. Kayaknya cukup So, ya. ya cukup sampai di sini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.